sebagai center back, Pairus M. Jardel sebagai Mengapit sebagai fullback. Lalu di lini tengah Matteo Bustos, Shin Yong Bae bersama Pak Reza Sudin akan bahu-membahu mengalirkan bola sebagai penyambung dari lini belakang ke lini depan Persita Tangerang. Dan trio lini depan dari Persita ada Irsyad Maulana, ada Pergonsi, dan Fidal. Ini ketiga pemain ini memiliki karakter menyerang dan sama-sama memiliki kecepatan yang mereka andalkan untuk bisa mencetak gol ke tim lawan. Irsyad Maulana kita tahu sendiri merupakan ex dari PSM Makassar, pernah membela PSM di musim 2020 dan kini berseragam Persita Tangerang. Sementara itu kita beralih ke skuad PSM, skuad asuhan dari Bernardo Tapares. Tapares dari laga per laga, tiap laga menggunakan taktikal 3-5-2. Begitupun saat harus menelan kekalahan pekan lalu menghadapi Persik, Tapares tetap mengandalkan skema andalannya, skema 3-5-2. Namun saat menghadapi Persik Kediri, PSM harus bermain tanpa sejumlah pilar utama mereka seperti Reza Arya, Everton Nascimento yang harus absen karena cedera. Saat menghadapi Persita nanti diprediksi kedua pemain ini akan kembali diturunkan. Melihat dari latihan terakhir PSM Makassar sebelum menghadapi Persita, keduanya sudah bisa ikut latihan game bersama pemain lainnya. Jadi untuk formasi dari PSM Makassar, Reza Arya akan kembali diturunkan sebagai kiper utama. Lalu untuk 3 back, Erwin Gutawa, Yuran Fernandes, Saprudin Tahar akan bahu-membahu menjaga lini pertahanan dari PSM. Untuk 5 gelandang khususnya di tengah, M. Arpan dan Akbar Tanjung masih menjadi pilihan utama juga bagi PSM sebagai gelandang bertahan, membantu Kenzo Nambo sebagai gelandang serang, dan posisi gelandang sayap Yakob Sayuri, Yance Sayuri juga diprediksi masih menjadi pilihan utama dari Bernardo Tapares. Adapun lini depan, William Pluim, dengan hadirnya kembali Everton Nascimento, kita memprediksi duet pemain asing dari PSM Makassar ini akan kembali dipercaya saat menghadapi Persita Tangerang. Ini adalah prediksi awal, namun kemungkinan jika dilihat dari aturan pula, aturan Liga 1 regulasi di mana setiap tim harus memainkan satu pemain selama 45 menit sejak menit awal, minimal 45 menit, maksimal 45 menit. Kemungkinan PSM juga akan tetap memainkan salah satu pemain muda. Kemungkinan posisi itu akan diambil alih Victor Detan. Ada kemungkinan Yakob Sayuri akan dicadangkan. Nah, untuk prediksi pertandingan sendiri, karena kedua tim sama-sama mengejar kemenangan untuk kembali bangkit atas keterpurukan mereka dari pekan sebelumnya yang dimana keduanya menelan kekalahan. Pastinya kedua pelatih dari masing-masing tim, baik Persita maupun PSM Makassar, akan melakukan sedikit perubahan dalam taktikal bermain mereka. Meskipun secara skema, secara formasi tetap dengan pakem yang sama. Khusus PSM Makassar misalnya, Tapares banyak yang menyoroti bahwa PSM di awal-awal kompetisi Liga 1 ini seperti kehilangan sentuhan, kehilangan cara bermain mereka seperti yang mereka tunjukkan musim lalu saat
PSM berhasil meraih gelar juara Liga 1. Mengapa demikian? Terlihat bahwa hingga 6 pertandingan yang sudah dijalani PSM di Liga 1 musim ini, PSM lebih banyak mengandalkan bola-bola direct pass, long ball, meskipun secara asumsi bahwa Tapares memang lebih cenderung mengandalkan taktikal ataukah sepak bola efektif, di mana tidak perlu melakukan banyak umpan-umpan ataukah banyak penguasaan bola, tapi lebih pada bagaimana efektivitas serangan itu berjalan. Makanya sering kita lihat PSM ketika bola dikuasai oleh para pemain belakang itu langsung melakukan long ball atau direct pass yang menuju ke depan. Apakah itu mencari sosok dua winger seperti Yakob dan Yance Sayuri, atau bisa saja langsung juga ke dua striker di depan. Everton Nascimento sebagai pemain yang memiliki karakter pemantul, striker pemantul ini memang kuat ketika mendapat bola-bola umpan langsung dari lini belakang PSM Makassar, menjaga bola tersebut lalu membuka ruang untuk para pemain lainnya. Hanya saja taktik yang diperagakan Tapares ini mulai menuai sorotan karena upaya untuk melakukan direct pass langsung untuk menghasilkan serangan secara efektif langsung ke depan itu mulai terbaca oleh tim-tim lawan. Sebab ketika para pemain belakang PSM Makassar menguasai bola, biasanya 2 hingga 4 pemain PSM itu memang langsung berada di depan, karena misalnya Saprudin Tahar langsung memberikan umpan ke Yakob Sayuri. Biasanya tim lawan itu menumpuk pemain di posisi yang dianggap bisa menjadi posisi penerima umpan dari para pemain PSM Makassar ini. Olehnya itu banyak yang beranggapan dan meminta bahwa opsi-opsi serangan yang dibangun PSM Makassar harus lebih variatif lagi seperti yang ditunjukkan musim lalu, di mana musim lalu bola-bola pendek dari lini tengah kemudian langsung menjurus ke lini depan itu kerap diperagakan bola-bola. Dan memang di musim lalu PSM Makassar banyak mencetak gol dari upaya-upaya open play. Artinya bahwa permainan PSM Makassar musim lalu ada begitu banyak model kreativitas serangan yang dihasilkan. Inilah yang membuat PSM salah satu tim terproduktif musim lalu, sebab bola-bola atau gol-gol yang mereka ciptakan juga itu dari open play. Open play dalam artian bahwa Tapares musim lalu itu diterbantukan oleh penampilan yang cukup prima dari para pemainnya, baik itu para pemain senior maupun para pemain muda. Semisal 2 striker di depan ini saling bergantian secara benar, itu berawal dari kesalahan dari pemain belakang PSM Makassar dan mengantisipasi bola. Dan ya, itulah yang harus diperbaiki oleh PSM, apalagi menghadapi Persita. Persita memiliki pemain-pemain cepat di lini depan. Ini tentunya akan merepotkan dari lini pertahanan PSM Makassar nantinya. Ya, untuk prediksi pertandingan mungkin laga akan berjalan cukup seimbang.
sudah sangat beruntung jika PSM mampu mencuri poin, 1 poin di markas Persita Tangerang, namun tentunya ada motivasi lebih yang ingin dicapai, yang ingin diraih oleh PSM sebagai tim Jawar bertahan, yakni memenangkan laga menghadapi Persita. Apalagi musim ini meskipun ada catatan minor di PSM musim ini, tapi catatan positifnya adalah dari 3 laga away yang dijalani PSM musim ini, PSM belum pernah mengalami kekalahan. 2 laga berakhir imbang, yakni menghadapi Persija dan Bayangkara FC. 1 laga lainnya menghadapi Persikabo. PSM mampu memenangkan pertandingan. Semoga para fans PSM tentu berharap bahwa rekor laga away PSM bisa kembali berlanjut dan bisa memenangkan pertandingan untuk mengembalikan spirit motivasi bermain PSM dalam memburu target mereka, yakni mempertahankan gelar juara Liga 1 Indonesia. Mungkin begitu untuk preview laga Persita versus PSM Makassar pekan ke-7 Liga 1. Kita akan bertemu lagi di preview pertandingan PSM Makassar selanjutnya. Salam olahraga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Jumpa lagi di preview laga Liga 1 2023-2024 dan kita masih membahas pertandingan atau jelang pertandingan dari tim PSM Makassar yang saat ini kita ketahui bersama sudah memasuki pekan ke-7 kompetisi Liga 1, dan untuk laga pekan ke-7 PSM akan menjalani laga tandang, partai tandang ke markas Persita Tangerang pada Senin 7 Agustus 2023. Nah, Tribunner, sebagai gambaran bahwa PSM pada pekan ke-6 harus menelan kekalahan di markas mereka sendiri di Stadion B.J. Habibie dari Persik Kediri dengan skor 1-2. Sementara itu calon lawan dari PSM, Persita Tangerang, juga mengalami nasib yang sama, juga kalah di markas mereka di Indomilk Arena pada pekan ke-6 dari Bayangkara FC dengan skor 0-1. Artinya bahwa kedua tim sama-sama mengalami keterpurukan di pekan ke-6 dan pastinya kedua tim di pekan ke-7 ini saat saling bertemu memiliki motivasi lebih untuk membayar kegagalan mereka di pekan sebelumnya. Maka diprediksi pertandingan akan berjalan sengit. Nah, untuk di klasemen saat ini PSM bertengger di posisi 8 dengan 8 poin. Sementara itu Persita masih kokoh berada di 4 besar, tepatnya di posisi keempat dengan 10 poin. Secara hasil dan konsistensi bermain memang Persita dan PSM Makassar sejauh ini nyaris sama, artinya kedua tim belum menemukan performa terbaik mereka musim ini. PSM masih dalam beberapa laga penampilannya naik turun, begitupun dengan Persita, apalagi melihat hasil di pekan ke-6. Dan untuk head to head dari kedua tim dalam 5 pertemuan terakhir keduanya terlihat bahwa nyaris seimbang, di mana PSM Makassar dari 5 pertemuan menghadapi Persita mampu memenangkan 2 pertandingan, sementara Persita sekali menang
Artinya ada 2 laga yang berakhir imbang. Jika dilihat di Liga 1 musim lalu, PSM Makassar mampu menahan imbang Persita dengan skor 0-0 di markas Persita. Sementara PSM memenangkan laga saat menjamu Persita di Stadion B.J. Habibie dengan skor 3-1. Jadi secara head to head juga kita lihat tidak ada tim yang lebih unggul dari tim yang lainnya, artinya nyaris seimbang meskipun PSM sedikit lebih unggul dibanding dari Persita untuk urusan head to head. Dan di layar Tribuners ini juga sudah kita tampilkan prediksi susunan pemain dari kedua kesebelasan. Di sebelah kiri ada tim tuan rumah Persita Tangerang, sementara itu di sisi kanan ada skuad dari PSM Makassar. Kita membahas dulu untuk skuad Persita. Persita akan dan diprediksi ini menjadi skema umum yang biasanya dipakai oleh Persita Tangerang, yakni 4-3-3, di mana Aditya Harlan dipercaya sebagai kiper utama, kemudian ada Diego Sepiop dan Christian sebagai center back, Pairus M. Jardel sebagai mengapit sebagai fullback, lalu di lini tengah Matteo Bustos, Shin Yong Bae bersama Pak Reza Sudin akan bahu-membahu mengalirkan bola sebagai penyambung dari lini belakang ke lini depan Persita Tangerang. Dan trio lini depan dari Persita ada Irsyad Maulana, ada Pergonsi dan Fidal. Ini ketiga pemain ini memiliki karakter menyerang dan sama-sama memiliki kecepatan yang mereka andalkan untuk bisa mencetak gol ke tim lawan. Irsyad Maulana kita tahu sendiri merupakan ex dari PSM Makassar, pernah membela PSM di musim 2020 dan kini berseragam Persita Tangerang. Sementara itu kita beralih ke skuad PSM, skuad asuhan dari Bernardo Tapares. Tapares dari laga per laga, tiap laga menggunakan taktikal 3-5-2. Begitupun saat harus menelan kekalahan pekan lalu menghadapi Persik, Tapares tetap mengandalkan skema andalannya, skema 3-5-2. Namun saat menghadapi Persik Kediri, PSM harus bermain tanpa sejumlah pilar utama mereka seperti Reza Arya, Everton Nascimento yang harus absen karena cedera. Saat menghadapi Persita nanti diprediksi kedua pemain ini akan kembali diturunkan. Melihat dari latihan terakhir PSM Makassar sebelum menghadapi Persita, keduanya sudah bisa ikut latihan game bersama pemain lainnya. Jadi untuk formasi dari PSM Makassar, Reza Arya akan kembali diturunkan sebagai kiper utama. Lalu untuk 3 back, Erwin Gutawa, Yuran Fernandes, Saprudin Tahar akan bahu-membahu menjaga lini pertahanan dari PSM. Untuk jarang PSM selalu bisa membalikkan keadaan ketika mereka tertinggal lebih dulu. Itu terjadi di musim lalu. Hanya saja di musim ini kondisinya terbalik. PSM selalu mampu unggul terlebih dahulu, namun selalu berhasil kebobolan juga. Menghadapi Persija, PSM mampu unggul 1-0 di babak pertama lewat Kian Sonambu, tetapi Persija mampu menyamakan kedudukan. Akhirnya pertandingan berakhir dengan skor 1-1. Lawan Dewa United, PSM unggul lagi
Di babak pertama 1-0, tetapi di babak kedua kebobolan 2 gol, akhirnya menelan kekalahan. Begitupun saat menghadapi Persik Kediri pekan lalu, PSM juga unggul terlebih dahulu lewat gol penalti yang dicetak oleh Yuran Fernandes. Tapi di babak kedua hanya dalam tempo 3 menit, di babak kedua PSM kebobolan 2 gol. Ini tentu ada masalah rotasi pemain, masalah motivasi bermain, hingga kemungkinan ada persoalan fisik, stamina yang tidak begitu baik di skuad PSM Makassar. Untuk masalah rotasi pemain, memang PSM terkadang agak kesulitan dalam artian bahwa pemain-pemain pengganti yang dimainkan oleh Tavares biasanya tidak bermain begitu efektif atau sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tavares. Salah satu yang jadi masalah adalah di lini tengah. Sejak kehilangan Ananda Raihan yang harus absen 5-6 bulan ke depan karena mengikuti program kepolisian, lolos di kepolisian, rotasi lini tengah ini terkadang tidak berjalan maksimal. Biasanya Ananda Raihan bermain sebagai pengganti di babak kedua. Inilah yang menjaga konsistensi permainan dari PSM. Aliran-aliran bola PSM Makassar itu memang bertumpu di lini tengah, dan Ananda Raihan biasanya masuk menggantikan Kenso Nambu. Hanya saja tanpa Ananda Raihan saat ini, Kenso pergantian pemain untuk di lini tengah, Tavares biasanya menunggu waktu-waktu bukan saat permainan memasuki babak kedua, tetapi terkadang di atas menit 70 Tavares baru berani mengganti lini tengah mereka. Adil Nurbangsawan yang diharapkan bisa menjadi pengganti sepadang Ananda Raihan, dan juga sama-sama pemain muda, sejauh ini belum bermain maksimal, belum menunjukkan permainan terbaiknya. Dan untuk itu, jika PSM ingin memenangkan laga di markas Persita Tangerang, tentu banyak PR besar yang harus diselesaikan oleh Bernardo Tavares. Bukan hanya persoalan lini depan yang sejauh ini belum maksimal, meskipun sudah ada Everton Nascimento, tapi para pemain-pemain pengganti seperti Adilson Silva, Ricky Pratama, Andi Harjito maupun Donald Bisa belum juga menampilkan penampilan terbaiknya sejauh ini, dan itu harus segera ditaktisi oleh Tavares. Selain itu, lini belakang juga masih menuai sorotan, bagaimana koordinasi Yuran Fernandes, Erwin Gutawa, dan Saprudin Tahar bersama dengan 5 gelandang. Ini terkadang masih terjadi miskomunikasi. Itu terlihat saat mereka menghadapi Persik Kediri, di mana 2 gol yang dicetak oleh Persik Tribuners itu berawal dari kesalahan dari pemain belakang PSM Makassar dan mengantisipasi bola. Dan ya, itulah yang harus diperbaiki oleh PSM, apalagi menghadapi Persita. Persita memiliki pemain-pemain cepat di lini depan. Ini tentunya akan merepotkan dari lini pertahanan PSM Makassar nantinya. Ya, untuk prediksi pertandingan, mungkin laga akan berjalan cukup seimbang. Sudah sangat beruntung jika PSM mampu mencuri 1 poin di markas Persita Tangerang, namun tentunya ada motivasi lebih yang ingin dicapai, yang ingin diraih oleh PSM sebagai tim jawar bertahan, yakni memenangkan laga menghadapi Persita. Apalagi musim ini, meskipun ada catatan minor di PSM musim ini, tapi catatan positifnya adalah dari 3 laga away yang dijalani PSM musim ini, PSM belum pernah mengalami kekalahan.
2 laga berakhir imbang, yakni menghadapi Persija dan Bayangkara FC. 1 laga lainnya menghadapi Persikabo, PSM mampu memenangkan pertandingan. Semoga para fans PSM tentu berharap bahwa rekor laga away PSM bisa kembali berlanjut dan bisa memenangkan pertandingan untuk mengembalikan spirit motivasi bermain PSM dalam memburu target mereka, yakni mempertahankan gelar juara Liga 1 Indonesia. Mungkin begitu untuk preview laga Persita versus PSM Makassar pekan ke-7 Liga 1. Kita akan bertemu lagi di preview pertandingan PSM Makassar selanjutnya. Salam olahraga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Jumpa lagi di preview laga Liga 1 2023-2024 dan kita masih membahas pertandingan atau jelang pertandingan dari tim PSM Makassar yang saat ini kita ketahui bersama sudah memasuki pekan ke-7 kompetisi Liga 1, dan untuk laga pekan ke-7 PSM akan menjalani laga partai tandang ke markas Persita Tangerang pada Senin 7 Agustus 2023. Nah, terbenar sebagai gambaran bahwa PSM pada pekan ke-6 harus menelan kekalahan di markas mereka sendiri di Stadion B.J. Habibie dari Persik Kediri dengan skor 1-2. Sementara itu calon lawan dari PSM, Persita Tangerang, juga mengalami nasib yang sama, juga kalah di markas mereka di Indomilk Arena pada pekan ke-6 dari Bayangkara FC dengan skor 0-1. Artinya bahwa kedua tim sama-sama mengalami keterpurukan di pekan ke-6 dan pastinya kedua tim di pekan ke-7 ini saat saling bertemu memiliki motivasi lebih untuk membayar kegagalan mereka di pekan sebelumnya. Maka diprediksi pertandingan akan berjalan sengit. Nah, untuk di klasemen saat ini PSM bertengger di posisi 8 dengan 8 poin. Sementara itu Persita masih kokoh berada di 4 besar, tepatnya di posisi keempat dengan 10 poin. Secara hasil dan konsistensi bermain memang Persita dan PSM Makassar sejauh ini nyaris sama, artinya kedua tim belum menemukan performa terbaik mereka musim ini. PSM masih dalam beberapa laga penampilannya naik turun, begitupun dengan Persita, apalagi melihat hasil di pekan ke-6. Dan untuk head to head dari kedua tim dalam 5 pertemuan terakhir keduanya terlihat bahwa nyaris seimbang, di mana PSM Makassar dari 5 pertemuan menghadapi Persita mampu memenangkan 2 pertandingan, sementara Persita sekali menang. Artinya ada 2 laga yang berakhir imbang.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Jumpa lagi di preview laga Liga 1 2023-2024 dan kita masih membahas pertandingan atau jelang pertandingan dari tim PSM Makassar yang saat ini kita ketahui bersama sudah memasuki pekan ke-7 kompetisi Liga 1, dan untuk laga pekan ke-7 PSM akan menjalani laga tandang, partai tandang ke markas Persita Tangerang pada Senin 7 Agustus 2023. Nah, Tribuners, sebagai gambaran bahwa PSM pada pekan ke-6 harus menelan kekalahan di markas mereka sendiri di Stadion B.J. Habibie dari Persik Kediri dengan skor 1-2. Sementara itu calon lawan dari PSM, Persita Tangerang, juga mengalami nasib yang sama, juga kalah di markas mereka di Indomilk Arena pada pekan ke-6 dari Bayangkara FC dengan skor 0-1. Artinya bahwa kedua tim sama-sama mengalami keterpurukan di pekan ke-6, dan pastinya kedua tim di pekan ke-7 ini saat saling bertemu memiliki motivasi lebih untuk membayar kegagalan mereka di pekan sebelumnya. Maka diprediksi pertandingan akan berjalan sengit. Nah, untuk di klasemen saat ini PSM bertengger di posisi 8 dengan 8 poin. Sementara itu Persita masih kokoh berada di 4 besar, tepatnya di posisi keempat dengan 10 poin. Secara hasil dan konsistensi bermain memang Persita dan PSM Makassar sejauh ini nyaris sama, artinya kedua tim belum menemukan performa terbaik mereka musim ini. PSM masih dalam beberapa laga penampilannya naik turun, begitupun dengan Persita, apalagi melihat hasil di pekan ke-6. Dan untuk head to head dari kedua tim dalam 5 pertemuan terakhir keduanya, terlihat bahwa nyaris seimbang, di mana PSM Makassar dari 5 pertemuan menghadapi Persita mampu memenangkan 2 pertandingan, sementara Persita sekali menang. Artinya ada 2 laga yang berakhir imbang. Jika dilihat di Liga 1 musim lalu, PSM Makassar mampu menahan imbang Persita dengan skor 0-0 di markas Persita. Sementara PSM memenangkan laga saat menjamu Persita di Stadion B.J. Habibie dengan skor 3-1. Jadi secara head to head juga kita lihat tidak ada tim yang lebih unggul dari tim yang lainnya, artinya nyaris seimbang, meskipun PSM sedikit lebih unggul dibanding dari Persita untuk urusan head to head. Dan di layar Tribuners ini juga sudah kita tampilkan prediksi susunan pemain dari kedua kesebelasan. Di sebelah kiri ada tim tuan rumah Persita Tangerang, sementara itu di sisi kanan ada skuad dari PSM Makassar. Kita membahas dulu untuk skuad Persita. Persita akan, dan diprediksi ini menjadi skema umum yang biasanya dipakai oleh Persita Tangerang, yakni 4-3-3, di mana Aditya Harlan dipercaya sebagai
kiper utama, kemudian ada Diego Sepiop dan Christian sebagai center back, Payrus M. Jardel sebagai mengapit sebagai fullback, lalu di lini tengah Matteo Bustos, Shin Yong Bae bersama Pak Reza Sudin akan bahu-membahu mengalirkan bola sebagai penyambung dari lini belakang ke lini depan Persita Tangerang. Dan trio lini depan dari Persita ada Irsyad Maulana, ada Pergonsi dan Vidal. Ini ketiga pemain ini memiliki karakter menyerang dan sama-sama memiliki kecepatan yang mereka andalkan untuk bisa mencetak gol ke tim lawan. Irsyad Maulana kita tahu sendiri merupakan ex dari PSM Makassar, pernah membela PSM di musim 2020 dan kini berseragam Persita Tangerang. Sementara itu kita beralih ke skuad PSM, skuad asuhan dari Bernardo Tapares. Tapares dari laga per laga, tiap laga menggunakan taktikal 352. Begitupun saat harus menelan kekalahan pekan lalu menghadapi Persik, Tapares tetap mengandalkan skema andalannya, skema 352. Namun saat menghadapi Persik Kediri, PSM harus bermain tanpa sejumlah pilar utama mereka seperti Reza Arya, Everton Nascimento yang harus absen karena cedera. Saat menghadapi Persita nanti diprediksi kedua pemain ini akan kembali diturunkan. Melihat dari latihan terakhir PSM Makassar sebelum menghadapi Persita, keduanya sudah bisa ikut latihan game bersama pemain lainnya. Jadi untuk formasi dari PSM Makassar, Reza Arya akan kembali diturunkan sebagai kiper utama. Lalu untuk 3 back, Erwin Gutawa, Yuran Fernandes, Saprudin Tahar akan bahu-membahu menjaga lini pertahanan dari PSM. Untuk 5 gelandang, khususnya di tengah, M. Arpan dan Akbar Tanjung masih menjadi pilihan utama juga bagi PSM sebagai gelandang bertahan, membantu Kenzo Nambo sebagai gelandang serang, dan posisi gelandang sayap Yakob Sayuri, Yance Sayuri juga diprediksi masih menjadi pilihan utama dari Bernardo Tapares. Adapun lini depan, William Pluim, dengan hadirnya kembali Everton Nascimento, kita memprediksi duet pemain asing dari PSM Makassar ini akan kembali dipercaya saat menghadapi Persita Tangerang. Ini adalah prediksi awal, namun kemungkinan jika dilihat dari aturan pula, aturan Liga 1 regulasi di mana setiap tim harus memainkan satu pemain selama 45 menit sejak menit awal, minimal 45 menit, maksimal 45 menit. Kemungkinan PSM juga akan tetap memainkan salah satu pemain muda. Kemungkinan posisi itu akan diambil alih Victor Detan. Ada kemungkinan Yakob Sayuri akan dicadangkan. Nah, untuk prediksi pertandingan sendiri, karena kedua tim sama-sama mengejar kemenangan untuk kembali bangkit atas keterpurukan mereka dari pekan sebelumnya yang dimana keduanya menelan kekalahan. Pastinya kedua pelatih dari masing-masing tim, baik Persita maupun PSM Makassar, akan melakukan sedikit perubahan dalam taktikal bermain mereka. Meskipun secara skema, secara formasi tetap dengan pakem yang sama. Khusus PSM Makassar misalnya, Tapares banyak yang menyoroti bahwa PSM di awal-awal kompetisi Liga 1 ini seperti kehilangan
sentuhan, kehilangan cara bermain mereka seperti yang mereka tunjukkan musim lalu saat PSM berhasil meraih gelar juara Liga 1. Mengapa demikian? Terlihat bahwa hingga 6 pertandingan yang sudah dijalani PSM di Liga 1 musim ini, PSM lebih banyak mengandalkan bola-bola direct pass, long ball, meskipun secara asumsi bahwa Tapares memang lebih cenderung mengandalkan taktikal ataukah sepak bola efektif, di mana tidak perlu melakukan banyak umpan-umpan ataukah banyak penguasaan bola, tapi lebih pada bagaimana efektivitas serangan itu berjalan. Makanya sering kita lihat PSM ketika bola dikuasai oleh para pemain belakang itu langsung melakukan long ball atau direct pass yang menuju ke depan. Apakah itu mencari sosok dua winger seperti Yakob dan Yance Sayuri, atau bisa saja langsung juga ke dua striker di depan, Everton Nascimento sebagai pemain yang memiliki karakter pemantul. Striker pemantul ini memang kuat ketika mendapat bola-bola umpan langsung dari lini belakang PSM Makassar, menjaga bola tersebut lalu membuka ruang untuk para pemain lainnya. Hanya saja taktik yang diperagakan Tapares ini mulai menuai sorotan karena upaya untuk melakukan direct pass langsung untuk menghasilkan serangan secara efektif langsung ke depan itu mulai terbaca oleh tim-tim lawan. Sebab ketika para pemain belakang PSM Makassar menguasai bola, biasanya 2 hingga 4 pemain PSM itu memang langsung berada di depan, karena misalnya Saprudin Tahar langsung memberikan umpan ke Yakob Sayuri. Biasanya tim lawan itu menumpuk pemain di posisi yang dianggap bisa menjadi posisi penerima umpan dari para pemain PSM Makassar ini. Olehnya itu banyak yang beranggapan dan meminta bahwa opsi-opsi serangan yang dibangun PSM Makassar harus lebih variatif lagi seperti yang ditunjukkan musim lalu, di mana musim lalu bola-bola pendek dari lini tengah kemudian langsung menjurus ke lini depan itu kerap diperagakan bola-bola. Dan memang di musim lalu PSM Makassar banyak mencetak gol dari upaya-upaya open play. Artinya bahwa permainan PSM Makassar musim lalu ada begitu banyak model kreativitas serangan yang dihasilkan. Inilah yang membuat PSM salah satu tim terproduktif musim lalu, sebab bola-bola atau gol-gol yang mereka ciptakan juga itu dari open play. Open play dalam artian bahwa Tapares musim lalu itu diterbantukan oleh penampilan yang cukup prima dari para pemainnya, baik itu para pemain senior maupun para pemain muda. Semisal dua striker di depan ini saling bergantian secara rolling, itu kadang juga turun ke bawah menjemput bola ketika pemain belakang tidak bisa langsung memberikan umpan ke depan, tapi memberikan kepada dua gelandang bertahan, misalnya Emarpan atau Akbar Tanjung. Disinilah peran William Pluim terkadang turun untuk menjemput bola. Begitupun dengan Everton juga terkadang juga mengambil inisiatif yang sama. Ketika
striker PSM Makassar ini berinisiatif untuk menjemput bola, ada ruang, ada upaya mereka untuk menarik pemain dari tim lawan untuk tetap memberikan penjagaan ketat. Nah, disinilah ada ruang-ruang kosong biasanya yang ditinggalkan oleh tim lawan yang bisa dimanfaatkan oleh PSM Makassar, para pemain PSM Makassar untuk menerima bola untuk mendapatkan final pass. Yance Sayuri biasanya atau kayak Yakob yang berdiri bebas pada akhirnya bisa menerobos dan memberikan umpan kepada salah satu striker yang menunggu di tengah di dalam kotak penalti lawan, atau terkadang juga Yakob dan Yance melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Kedua pemain ini musim lalu mencetak beberapa gol itu dari tembakan luar kotak penalti, percobaan dari tendangan jarak jauh, dan itu berbuah gol. Namun musim ini gol-gol atau upaya-upaya dari Yakob dan Yance Sayuri ini belum terlihat. Maka tak heran jika Yakob dan Yance Sayuri sejauh ini belum mencetak satu gol pun hingga pekan ke-6 Liga 1 2022-2023. Selain itu, permasalahan yang dihadapi PSM Makassar saat ini yakni konsistensi bermain. Dalam artian, jika kita melihat PSM musim lalu, mereka bermain sangat konsisten dari menit awal hingga menit ke-90 atau menit akhir itu upaya-upaya pressing ketat selalu ditunjukkan oleh para pemain PSM Makassar. Bermain begitu militan, cepat, pressing yang ditujukan juga sangat baik, dan akhirnya mereka mampu memenangkan pertandingan. Bahkan tak jarang PSM selalu bisa membalikkan keadaan ketika mereka tertinggal lebih dulu. Itu terjadi di musim lalu. Hanya saja di musim ini kondisinya terbalik. PSM selalu mampu unggul terlebih dahulu, namun selalu berhasil kebobolan juga. Menghadapi Persija, PSM mampu unggul 1-0 di babak pertama lewat Ken Sonambu, tetapi Persija mampu menyamakan kedudukan. Akhirnya pertandingan berakhir dengan skor 1-1. Lawan Dewa United, PSM unggul lagi di babak pertama 1-0, tetapi di babak kedua kebobolan 2 gol, akhirnya menelan kekalahan. Begitupun saat menghadapi Persik Kediri pekan lalu, PSM juga unggul terlebih dahulu lewat gol penalti yang dicetak oleh Yuran Fernandes, tapi di babak kedua hanya dalam tempo 3 menit di babak kedua PSM kebobolan 2 gol. Ini tentu ada masalah rotasi pemain, masalah motivasi bermain, hingga kemungkinan ada persoalan fisik, stamina yang tidak begitu baik di skuad PSM Makassar. Untuk masalah rotasi pemain, memang PSM terkadang agak kesulitan dalam artian bahwa pemain-pemain pengganti yang dimainkan oleh Tavares biasanya tidak bermain begitu efektif atau sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tavares. Salah satu yang jadi masalah adalah di lini tengah. Sejak kehilangan Ananda Raihan yang harus absen 5-6 bulan ke depan karena mengikuti program kepolisian, lolos di kepolisian, rotasi lini tengah ini terkadang tidak berjalan maksimal. Biasanya Ananda Raihan bermain sebagai pengganti di babak kedua. Inilah yang menjaga konsistensi permainan dari PSM. Aliran-aliran bola PSM Makassar itu memang bertempur di lini tengah, dan Ananda Raihan biasanya masuk menggantikan Ken Sonambu. Hanya saja tanpa Ananda Raihan saat ini, pergantian pemain untuk di lini tengah
Tapares biasanya menunggu waktu-waktu, bukan saat permainan memasuki babak kedua, tetapi terkadang di atas menit 70 Tapares baru berani mengganti lini tengah mereka. Adil Nurbangsawan yang diharapkan bisa menjadi pengganti sepadang Ananda Rehan, dan juga sama-sama pemain muda, sejauh ini belum bermain maksimal, belum menunjukkan permainan terbaiknya. Dan untuk itu, jika PSM ingin memenangkan laga di markas Persita Tangerang, tentu banyak PR besar yang harus diselesaikan oleh Bernardo Tapares. Bukan hanya persoalan lini depan yang sejauh ini belum maksimal, meskipun sudah ada Everton Nascimento, tapi para pemain-pemain pengganti seperti Adilson Silva, Ricky Pratama, Andi Harjito maupun Donald Bisa belum juga menampilkan penampilan terbaiknya sejauh ini, dan itu harus segera ditaktisi oleh Tapares. Selain itu, lini belakang juga masih menuai sorotan, bagaimana koordinasi Yuram Fernandes, Erwin Gutawa, dan Saprudin Tahar bersama dengan 5 gelandang. Ini terkadang masih terjadi miskomunikasi. Itu terlihat saat mereka menghadapi Persik Kediri, di mana 2 gol yang dicetak oleh Persik Tribuners itu berawal dari kesalahan dari pemain belakang PSM Makassar dan mengantisipasi bola. Dan ya, itulah yang harus diperbaiki oleh PSM, apalagi menghadapi Persita. Persita memiliki pemain-pemain cepat di lini depan. Ini tentunya akan merepotkan dari lini pertahanan PSM Makassar nantinya. Ya, untuk prediksi pertandingan, mungkin laga akan berjalan cukup seimbang. Sudah sangat beruntung jika PSM mampu mencuri poin, 1 poin di markas Persita Tangerang, namun tentunya ada motivasi lebih yang ingin dicapai, yang ingin diraih oleh PSM sebagai tim jawara bertahan, yakni memenangkan laga menghadapi Persita. Apalagi musim ini, meskipun ada catatan minor di PSM musim ini, tapi catatan positifnya adalah dari 3 laga away yang dijalani PSM musim ini, PSM belum pernah mengalami kekalahan. 2 laga berakhir imbang, yakni menghadapi Persija dan Bayangkara FC. 1 laga lainnya menghadapi Persikabo. PSM mampu memenangkan pertandingan. Semoga para fans PSM tentu berharap bahwa rekor laga away PSM bisa kembali berlanjut dan bisa memenangkan pertandingan untuk mengembalikan spirit motivasi bermain PSM dalam memburu target mereka, yakni mempertahankan gelar juara Liga 1 Indonesia. Mungkin begitu untuk preview laga Persita versus PSM Makassar pekan ke-7 Liga 1. Kita akan bertemu lagi di preview pertandingan PSM Makassar selanjutnya. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Jumpa lagi di preview laga Liga 1 2023-2024, dan kita masih membahas pertandingan atau jelang pertandingan dari tim PSM Makassar yang saat ini kita ketahui bersama sudah memasuki pekan ke-7 kompetisi Liga 1. Dan untuk laga pekan ke-7, PSM akan menjalani laga tandang, partai tandang ke markas Persita Tangerang pada Senin 7 Agustus 2023. Nah, Tribuners, sebagai gambaran bahwa PSM pada pekan ke-6 harus menelan kekalahan
di markas mereka sendiri di Stadion B.J. Habibie dari Persik Kediri dengan skor 1-2. Sementara itu calon lawan dari PSM, Persita Tangerang, juga mengalami nasib yang sama, juga kalah di markas mereka di Indomilk Arena pada pekan ke-6 dari Bayangkara FC dengan skor 0-1. Artinya bahwa kedua tim sama-sama mengalami keterpurukan di pekan ke-6 dan pastinya kedua tim di pekan ke-7 ini saat saling bertemu memiliki motivasi lebih untuk membayar kegagalan mereka di pekan sebelumnya. Maka diprediksi pertandingan akan berjalan sengit. Nah, untuk di klasemen saat ini PSM bertengger di posisi 8 dengan 8 poin. Sementara itu Persita masih kokoh berada di 4 besar, tepatnya di posisi keempat dengan 10 poin. Secara hasil dan konsistensi bermain memang Persita dan PSM Makassar sejauh ini nyaris sama, artinya kedua tim belum menemukan performa terbaik mereka musim ini. PSM masih dalam beberapa laga penampilannya naik turun, begitupun dengan Persita, apalagi melihat hasil di pekan ke-6. Dan untuk head to head dari kedua tim dalam 5 pertemuan terakhir keduanya terlihat bahwa nyaris seimbang, di mana PSM Makassar dari 5 pertemuan menghadapi Persita mampu memenangkan 2 pertandingan, sementara Persita sekali menang. Artinya ada 2 laga yang berakhir imbang. Jika dilihat di Liga 1 musim lalu, PSM Makassar mampu menahan imbang Persita dengan skor 0-0 di markas Persita. Sementara PSM memenangkan laga saat menjamu Persita di Stadion B.J. Habibie dengan skor 3-1. Jadi secara head to head juga kita lihat tidak ada tim yang lebih unggul dari tim yang lainnya, artinya nyaris seimbang meskipun PSM sedikit lebih unggul dibanding dari Persita untuk urusan head to head. Dan di layar Tribuners ini juga sudah kita tampilkan prediksi susunan pemain dari kedua kesebelasan. Di sebelah kiri ada tim tuan rumah Persita Tangerang, sementara itu di sisi kanan ada skuad dari PSM Makassar. Kita membahas dulu untuk skuad Persita. Persita akan, dan diprediksi ini menjadi skema umum yang biasanya dipakai oleh Persita Tangerang, yakni 4-3-3, di mana Aditya Harlan dipercaya sebagai kiper utama, kemudian ada Diego Sepiop dan Christian sebagai center back, Pairus M. Jardel sebagai mengapit sebagai fullback, lalu di lini tengah Matteo Bustos, Shin Yong Bae bersama Pak Reza Sudin akan bahu-membahu mengalirkan bola sebagai penyambung dari lini belakang ke lini depan Persita Tangerang. Dan trio lini depan dari Persita ada Irsyad Maulana, ada Pergonsi, dan Fidal. Ini ketiga pemain ini memiliki karakter menyerang dan sama-sama memiliki kecepatan yang mereka andalkan untuk bisa mencetak gol ke tim lawan. Irsyad Maulana
kita tahu sendiri merupakan ex dari PSM Makassar, pernah membela PSM di musim 2020 dan kini berseragam Persita Tangerang. Sementara itu kita beralih ke skuad PSM, skuad asuhan dari Bernardo Tapares. Tapares dari laga per laga, tiap laga menggunakan taktikal 352. Begitupun saat harus menelan kekalahan pekan lalu menghadapi Persik, Tapares tetap mengandalkan skema andalannya, skema 352. Namun saat menghadapi Persik Kediri, PSM harus bermain tanpa sejumlah pilar utama mereka seperti Reza Arya, Everton Nascimento yang harus absen karena cedera. Saat menghadapi Persita nanti diprediksi kedua pemain ini akan kembali diturunkan. Melihat dari latihan terakhir PSM Makassar sebelum menghadapi Persita, keduanya sudah bisa ikut latihan game bersama pemain lainnya. Jadi untuk formasi dari PSM Makassar, Reza Arya akan kembali diturunkan sebagai kiper utama. Lalu untuk 3 back, Erwin Gutawa, Yuran Fernandes, Saprudin Tahar akan bahu-membahu menjaga lini pertahanan dari PSM. Untuk 5 gelandang, khususnya di tengah, M. Arpan dan Akbar Tanjung masih menjadi pilihan utama juga bagi PSM sebagai gelandang bertahan, membantu Kenzo Nambo sebagai gelandang serang, dan posisi gelandang sayap Yakob Sayuri, Yance Sayuri juga diprediksi masih menjadi pilihan utama dari Bernardo Tapares. Adapun lini depan, William Pluim, dengan hadirnya kembali Everton Nascimento, kita memprediksi duet pemain asing dari PSM Makassar ini akan kembali dipercaya saat menghadapi Persita Tangerang. Ini adalah prediksi awal, namun kemungkinan jika dilihat dari aturan pula, aturan Liga 1 regulasi di mana setiap tim harus memainkan satu pemain selama 45 menit sejak menit awal, minimal 45 menit, maksimal 45 menit. Kemungkinan PSM juga akan tetap memainkan salah satu pemain muda. Kemungkinan posisi itu akan diambil alih Victor Detan. Ada kemungkinan Yakob Sayuri akan dicadangkan. Nah, untuk prediksi pertandingan sendiri, karena kedua tim sama-sama mengejar kemenangan untuk kembali bangkit atas keterpurukan mereka dari pekan sebelumnya yang dimana keduanya menelan kekalahan. Pastinya kedua pelatih dari masing-masing tim, baik Persita maupun PSM Makassar, akan melakukan sedikit perubahan dalam taktikal bermain mereka. Meskipun secara skema, secara formasi tetap dengan pakem yang sama. Khusus PSM Makassar misalnya, Tapares banyak yang menyoroti bahwa PSM di awal-awal kompetisi Liga 1 ini seperti kehilangan sentuhan, kehilangan cara bermain mereka seperti yang mereka tunjukkan musim lalu saat PSM berhasil meraih gelar juara Liga 1. Mengapa demikian? Terlihat bahwa hingga 6 pertandingan yang sudah dijalani PSM di Liga 1 musim ini, PSM lebih banyak mengandalkan bola-bola direct pass, long ball, meskipun secara asumsi bahwa Tapares memang lebih cenderung mengandalkan taktikal ataukah sepak bola efektif, di mana tidak perlu melakukan banyak umpan-umpan ataukah banyak penguasaan bola, tapi lebih pada bagaimana efektivitas serangan itu berjalan. Makanya sering kita lihat
PSM ketika bola dikuasai oleh para pemain belakang itu langsung melakukan long ball atau direct pass yang menuju ke depan. Apakah itu mencari sosok dua winger seperti Yakob dan Yance Sayuri, atau bisa saja langsung juga ke dua striker di depan. Everton Nascimento sebagai pemain yang memiliki karakter pemantul, striker pemantul ini memang kuat ketika mendapat bola-bola umpan langsung dari lini belakang PSM Makassar, menjaga bola tersebut lalu membuka ruang untuk para pemain lainnya. Hanya saja taktik yang diperagakan Tapares ini mulai menuai sorotan karena upaya untuk melakukan direct pass langsung untuk menghasilkan serangan secara efektif langsung ke depan itu mulai terbaca oleh tim-tim lawan. Sebab ketika para pemain belakang PSM Makassar menguasai bola, biasanya 2 hingga 4 pemain PSM itu memang langsung berada di depan, karena misalnya Saprudin Tahar langsung memberikan umpan ke Yakob Sayuri. Biasanya tim lawan itu menumpuk pemain di posisi yang dianggap bisa menjadi posisi penerima umpan dari para pemain PSM Makassar ini. Olehnya itu banyak yang beranggapan dan meminta bahwa opsi-opsi serangan yang dibangun PSM Makassar harus lebih variatif lagi seperti yang ditunjukkan musim lalu, di mana musim lalu bola-bola pendek dari lini tengah kemudian langsung menjurus ke lini depan itu kerap diperagakan bola-bola. Dan memang di musim lalu PSM Makassar banyak mencetak gol dari upaya-upaya open play. Artinya bahwa permainan PSM Makassar musim lalu ada begitu banyak model kreativitas serangan yang dihasilkan. Inilah yang membuat PSM salah satu tim terproduktif musim lalu, sebab bola-bola atau gol-gol yang mereka ciptakan juga itu dari open play. Open play dalam artian bahwa Tapares musim lalu itu diterbantukan oleh penampilan yang cukup prima dari para pemainnya, baik itu para pemain senior maupun para pemain muda. Semisal 2 striker di depan ini saling bergantian secara rolling, itu kadang juga turun ke bawah menjemput bola ketika pemain belakang tidak bisa langsung memberikan umpan ke depan, tapi memberikan kepada 2 gelandang bertahan, misalnya Emarpan atau Akbar Tanjung. Disinilah peran William Pluim terkadang turun untuk menjemput bola. Begitupun dengan Everton juga terkadang juga mengambil inisiatif yang sama. Ketika striker PSM Makassar ini berinisiatif untuk menjemput bola, ada ruang, ada upaya mereka untuk menarik pemain dari tim lawan untuk tetap memberikan penjagaan ketat. Nah, disinilah ada ruang-ruang kosong biasanya yang ditinggalkan oleh tim lawan yang bisa dimanfaatkan oleh PSM Makassar, para pemain PSM Makassar untuk menerima bola untuk mendapatkan final pass. Yance Sayuri biasanya atau kayak Yakob yang berdiri bebas pada akhirnya bisa menerobos dan memberikan umpan kepada salah satu striker yang menunggu di tengah.
di dalam kotak penalti lawan, atau terkadang juga Yakob dan Yance melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Kedua pemain ini musim lalu mencetak beberapa gol itu dari tembakan luar kotak penalti, percobaan dari tendangan jarak jauh, dan itu berbuah gol. Namun musim ini gol-gol atau upaya-upaya dari Yakob dan Yance Sayuri ini belum terlihat. Maka tak heran jika Yakob dan Yance Sayuri sejauh ini belum mencetak satu gol pun hingga pekan ke-6 Liga 1 2022-2023. Selain itu, permasalahan yang dihadapi PSM Makassar saat ini yakni konsistensi bermain. Dalam artian, jika kita melihat PSM musim lalu, mereka bermain sangat konsisten dari menit awal hingga menit ke-90 atau menit akhir. Itu upaya-upaya pressing ketat selalu ditunjukkan oleh para pemain PSM Makassar. Bermain begitu militan, cepat, pressing yang ditujukan juga sangat baik, dan akhirnya mereka mampu memenangkan pertandingan. Bahkan tak jarang PSM selalu bisa membalikkan keadaan ketika mereka tertinggal lebih dulu. Itu terjadi di musim lalu. Hanya saja di musim ini kondisinya terbalik. PSM selalu mampu unggul terlebih dahulu, namun selalu berhasil kebobolan juga. Menghadapi Persija, PSM mampu unggul 1-0 di babak pertama lewat Ken Sonambu, tetapi Persija mampu menyamakan kedudukan. Akhirnya pertandingan berakhir dengan skor 1-1. Lawan Dewa United, PSM unggul lagi di babak pertama 1-0, tetapi di babak kedua kebobolan 2 gol, akhirnya menelan kekalahan. Begitupun saat menghadapi Persik Kediri pekan lalu, PSM juga unggul terlebih dahulu lewat gol penalti yang dicetak oleh Yuran Fernandes. Tapi di babak kedua, hanya dalam tempo 3 menit, di babak kedua PSM kebobolan 2 gol. Ini tentu ada masalah rotasi pemain, masalah motivasi bermain, hingga kemungkinan ada persoalan fisik, stamina yang tidak begitu baik di skuad PSM Makassar. Untuk masalah rotasi pemain, memang PSM terkadang agak kesulitan dalam artian bahwa pemain-pemain pengganti yang dimainkan oleh Tavares biasanya tidak bermain begitu efektif atau sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tavares. Salah satu yang jadi masalah adalah di lini tengah. Sejak kehilangan Ananda Raihan yang harus absen 5-6 bulan ke depan karena mengikuti program kepolisian, lolos di kepolisian, rotasi lini tengah ini terkadang tidak berjalan maksimal. Biasanya Ananda Raihan bermain sebagai pengganti di babak kedua. Inilah yang menjaga konsistensi permainan dari PSM. Aliran-aliran bola PSM Makassar itu memang bertumpu di lini tengah, dan Ananda Raihan biasanya masuk menggantikan Ken Sonambu. Hanya saja tanpa Ananda Raihan saat ini, pergantian pemain untuk di lini tengah, Tavares biasanya menunggu waktu-waktu, bukan saat permainan memasuki babak kedua, tetapi terkadang di atas menit 70 Tavares baru berani mengganti lini tengah mereka. Adil Nurbangsawan yang diharapkan bisa menjadi pengganti sepadang Ananda Raihan, dan juga sama-sama pemain muda, sejauh ini belum bermain maksimal, belum menunjukkan permainan terbaiknya. Dan untuk itu, jika PSM ingin memenangkan laga di markas Persita Tangerang, tentu banyak PR besar yang harus diselesaikan oleh Bernardo Tavares. Bukan hanya persoalan lini depan yang sejauh ini belum maksimal, meskipun sudah ada Everton Nascimento, tapi
para pemain-pemain pengganti seperti Adilson Silva, Ricky Pratama, Andi Harjito maupun Donald Bisa belum juga menampilkan penampilan terbaiknya sejauh ini, dan itu harus segera ditaktisi oleh Tavares. Selain itu, lini belakang juga masih menuai sorotan, bagaimana koordinasi Yoram Fernandes, Erwin Gutawa, dan Saprudin Tahar bersama dengan 5 gelandang. Ini terkadang masih terjadi miskomunikasi. Itu terlihat saat mereka menghadapi Persik Kediri, di mana 2 gol yang dicetak oleh Persik Tribuners itu berawal dari kesalahan dari pemain belakang PSM Makassar dan mengantisipasi bola. Dan ya, itulah yang harus diperbaiki oleh PSM, apalagi menghadapi Persita. Persita memiliki pemain-pemain cepat di lini depan. Ini tentunya akan merepotkan dari lini pertahanan PSM Makassar nantinya. Ya, untuk prediksi pertandingan mungkin laga akan berjalan cukup seimbang. Sudah sangat beruntung jika PSM mampu mencuri poin, 1 poin di markas Persita Tangerang, namun tentunya ada motivasi lebih yang ingin dicapai, yang ingin diraih oleh PSM sebagai tim jawara bertahan, yakni memenangkan laga menghadapi Persita. Apalagi musim ini, meskipun ada catatan minor di PSM musim ini, tapi catatan positifnya adalah dari 3 laga away yang dijalani PSM musim ini, PSM belum pernah mengalami kekalahan. 2 laga berakhir imbang, yakni menghadapi Persija dan Bayangkara FC. 1 laga lainnya menghadapi Persikabo. PSM mampu memenangkan pertandingan. Semoga para fans PSM tentu berharap bahwa rekor laga away PSM bisa kembali berlanjut dan bisa memenangkan pertandingan untuk mengembalikan spirit motivasi bermain PSM dalam memburu target mereka, yakni mempertahankan gelar juara Liga 1 Indonesia. Mungkin begitu untuk preview laga Persita versus PSM Makassar pekan ke-7 Liga 1. Kita akan bertemu lagi di preview pertandingan PSM Makassar selanjutnya. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Jumpa lagi di preview laga Liga 1 2023-2024, dan kita masih membahas pertandingan atau jelang pertandingan dari tim PSM Makassar yang saat ini kita ketahui bersama sudah memasuki pekan ke-7 kompetisi Liga 1. Dan untuk laga pekan ke-7, PSM akan menjalani laga tandang, partai tandang ke markas Persita Tangerang pada Senin 7 Agustus 2023. Nah, Tribuners, sebagai gambaran bahwa PSM pada pekan ke-6 harus menelan kekalahan di markas mereka sendiri di Stadion B.J. Habibie dari Persik Kediri dengan skor 1-2. Sementara itu calon lawan dari PSM, Persita Tangerang, juga mengalami nasib yang sama, juga kalah di markas mereka di Indomilk Arena pada pekan ke-6 dari Bayangkara FC dengan skor 0-1. Artinya bahwa kedua tim sama-sama mengalami keterpurukan di pekan ke-6, dan pastinya kedua tim di pekan ke-7 ini saat saling bertemu memiliki motivasi lebih untuk membayar kegagalan mereka di pekan sebelumnya. Maka diprediksi pertandingan akan berjalan sengit. Nah, untuk di klasemen saat ini PSM
bertengger di posisi 8 dengan 8 poin. Sementara itu Persita masih kokoh berada di 4 besar, tepatnya di posisi keempat dengan 10 poin. Secara hasil dan konsistensi bermain memang Persita dan PSM Makassar sejauh ini nyaris sama, artinya kedua tim belum menemukan performa terbaik mereka musim ini. PSM masih dalam beberapa laga penampilannya naik turun, begitupun dengan Persita, apalagi melihat hasil di pekan ke-6. Dan untuk head to head dari kedua tim dalam 5 pertemuan terakhir keduanya, terlihat bahwa nyaris seimbang, di mana PSM Makassar dari 5 pertemuan menghadapi Persita mampu memenangkan 2 pertandingan, sementara Persita sekali menang. Artinya ada 2 laga yang berakhir imbang. Jika dilihat di Liga 1 musim lalu, PSM Makassar mampu menahan imbang Persita dengan skor 0-0 di markas Persita. Sementara PSM memenangkan laga saat menjamu Persita di Stadion B.J. Habibie dengan skor 3-1. Jadi secara head to head juga kita lihat tidak ada tim yang lebih unggul dari tim yang lainnya, artinya nyaris seimbang meskipun PSM sedikit lebih unggul dibanding dari Persita untuk urusan head to head. Dan di layar Tribuners ini juga sudah kita tampilkan prediksi susunan pemain dari kedua kesebelasan. Di sebelah kiri ada tim tuan rumah Persita Tangerang, sementara itu di sisi kanan ada skuad dari PSM Makassar. Kita membahas dulu untuk skuad Persita. Persita akan, dan diprediksi ini menjadi skema umum yang biasanya dipakai oleh Persita Tangerang, yakni 4-3-3, di mana Aditya Harlan dipercaya sebagai kiper utama, kemudian ada Diego Sepiop dan Christian sebagai center back, Pairus M. Jardel sebagai mengapit sebagai fullback. Lalu di lini tengah Matteo Bustos, Shin Yeong Bae bersama Pak Reza Sudin akan bahu-membahu mengalirkan bola sebagai penyambung dari lini belakang ke lini depan Persita Tangerang. Dan trio lini depan dari Persita ada Irsyad Maulana, ada Pergonsi, dan Vidal. Ini ketiga pemain ini memiliki karakter menyerang dan sama-sama memiliki kecepatan yang mereka andalkan untuk bisa mencetak gol ke tim lawan. Irsyad Maulana kita tahu sendiri merupakan ex dari PSM Makassar, pernah membela PSM di musim 2020 dan kini berseragam Persita Tangerang. Sementara itu kita beralih ke skuad PSM, skuad asuhan dari Bernardo Tapares. Tapares dari laga per laga, tiap laga menggunakan taktikal 3-5-2. Begitupun saat harus menelan kekalahan pekan lalu menghadapi Persik, Tapares tetap mengandalkan skema andalannya, skema 3-5-2. Namun saat menghadapi Persik Kediri, PSM harus bermain tanpa sejumlah pilar utama mereka seperti Reza Arya, Everton Nascimento yang harus absen karena cedera.
Saat menghadapi Persita nanti diprediksi kedua pemain ini akan kembali diturunkan. Melihat dari latihan terakhir PSM Makassar sebelum menghadapi Persita, keduanya sudah bisa ikut latihan game bersama pemain lainnya. Jadi untuk formasi dari PSM Makassar, Reza Arya akan kembali diturunkan sebagai kiper utama. Lalu untuk 3 back, Erwin Gutawa, Yuran Fernandes, Saprudin Tahar akan bahu-membahu menjaga lini pertahanan dari PSM. Untuk 5 gelandang, khususnya di tengah, M. Arpan dan Akbar Tanjung masih menjadi pilihan utama juga bagi PSM sebagai gelandang bertahan, membantu Kenzo Nambo sebagai gelandang serang, dan posisi gelandang sayap Yakob Sayuri, Yance Sayuri juga diprediksi masih menjadi pilihan utama dari Bernardo Tapares. Adapun lini depan, William Pluim, dengan hadirnya kembali Everton Nascimento, kita memprediksi duet pemain asing dari PSM Makassar ini akan kembali dipercaya saat menghadapi Persita Tangerang. Ini adalah prediksi awal, namun kemungkinan jika dilihat dari aturan pula, aturan Liga 1 regulasi di mana setiap tim harus memainkan satu pemain selama 45 menit sejak menit awal, minimal 45 menit, maksimal 45 menit. Kemungkinan PSM juga akan tetap memainkan salah satu pemain muda. Kemungkinan posisi itu akan diambil alih Victor Detan. Ada kemungkinan Yakob Sayuri akan dicadangkan. Nah, untuk prediksi pertandingan sendiri, karena kedua tim sama-sama mengejar kemenangan untuk kembali bangkit atas keterpurukan mereka dari pekan sebelumnya yang dimana keduanya menelan kekalahan. Pastinya kedua pelatih dari masing-masing tim, baik Persita maupun PSM Makassar, akan melakukan sedikit perubahan dalam taktikal bermain mereka. Meskipun secara skema, secara formasi tetap dengan pakem yang sama. Khusus PSM Makassar misalnya, Tapares banyak yang menyoroti bahwa PSM di awal-awal kompetisi Liga 1 ini seperti kehilangan sentuhan, kehilangan cara bermain mereka seperti yang mereka tunjukkan musim lalu saat PSM berhasil meraih gelar juara Liga 1. Mengapa demikian? Terlihat bahwa hingga 6 pertandingan yang sudah dijalani PSM di Liga 1 musim ini, PSM lebih banyak mengandalkan bola-bola direct pass, long ball, meskipun secara asumsi bahwa Tapares memang lebih cenderung mengandalkan taktikal ataukah sepak bola efektif, di mana tidak perlu melakukan banyak umpan-umpan ataukah banyak penguasaan bola, tapi lebih pada bagaimana efektivitas serangan itu berjalan. Makanya sering kita lihat PSM ketika bola dikuasai oleh para pemain belakang itu langsung melakukan long ball atau direct pass yang menuju ke depan. Apakah itu mencari sosok dua winger seperti Yakob dan Yance Sayuri, atau bisa saja langsung juga ke dua striker di depan, Everton Nascimento sebagai pemain yang memiliki karakter pemantul. Striker pemantul ini memang kuat ketika mendapat bola-bola umpan langsung dari lini belakang PSM Makassar, menjaga bola tersebut lalu membuka ruang untuk para pemain lainnya. Hanya saja taktik yang diperagakan Tapares ini mulai menuai sorotan karena upaya untuk melakukan direct pass langsung
untuk menghasilkan serangan secara efektif langsung ke depan itu mulai terbaca oleh tim-tim lawan. Sebab ketika para pemain belakang PSM Makassar menguasai bola, biasanya 2 hingga 4 pemain PSM itu memang langsung berada di depan, karena misalnya Saprudin Tahar langsung memberikan umpan ke Yaakob Sayuri. Biasanya tim lawan itu menumpuk pemain di posisi yang dianggap bisa menjadi posisi penerima umpan dari para pemain PSM Makassar ini. Olehnya itu banyak yang beranggapan dan meminta bahwa opsi-opsi serangan yang dibangun PSM Makassar harus lebih variatif lagi seperti yang ditunjukkan musim lalu, di mana musim lalu bola-bola pendek dari lini tengah kemudian langsung menjurus ke lini depan itu kerap diperagakan. Bola-bola, dan memang di musim lalu PSM Makassar banyak mencetak gol dari upaya-upaya open play. Artinya bahwa permainan PSM Makassar musim lalu ada begitu banyak model kreativitas serangan yang dihasilkan. Inilah yang membuat PSM salah satu tim terproduktif musim lalu, sebab bola-bola atau gol-gol yang mereka ciptakan juga itu dari open play. Open play dalam artian bahwa Tapares musim lalu itu diterbantukan oleh penampilan yang cukup prima dari para pemainnya, baik itu para pemain senior maupun para pemain muda. Semisal 2 striker di depan ini saling bergantian secara rolling itu, kadang juga turun ke bawah menjemput bola ketika pemain belakang tidak bisa langsung memberikan umpan ke depan, tapi memberikan kepada 2 gelandang bertahan, misalnya Emarpan atau Akbar Tanjung. Disinilah peran William Pluim terkadang turun untuk menjemput bola. Begitupun dengan Everton juga terkadang juga mengambil inisiatif yang sama. Ketika striker PSM Makassar ini berinisiatif untuk menjemput bola, ada ruang, ada upaya mereka untuk menarik pemain dari tim lawan untuk tetap memberikan penjagaan ketat. Nah, disinilah ada ruang-ruang kosong biasanya yang ditinggalkan oleh tim lawan yang bisa dimanfaatkan oleh PSM Makassar, para pemain PSM Makassar untuk menerima bola untuk mendapatkan final pass. Yance Sayuri biasanya atau kayak Yaakob yang berdiri bebas pada akhirnya bisa menerobos dan memberikan umpan kepada salah satu striker yang menunggu di tengah di dalam kotak penalti lawan, atau terkadang juga Yaakob dan Yance melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Kedua pemain ini musim lalu mencetak beberapa gol itu dari tembakan luar kotak penalti, percobaan dari tendangan jarak jauh, dan itu berbuah gol. Namun musim ini gol-gol atau upaya-upaya dari Yaakob dan Yance Sayuri ini belum terlihat. Maka tak heran jika Yaakob dan Yance Sayuri sejauh ini belum mencetak 1 gol pun hingga pekan ke-6 Liga 1 2022-2023. Selain itu, permasalahan yang dihadapi PSM Makassar saat ini yakni konsistensi bermain. Dalam artian, jika kita melihat PSM musim lalu
mereka bermain sangat konsisten dari menit awal hingga menit ke 90 atau menit akhir itu upaya-upaya pressing ketat selalu ditunjukkan oleh para pemain PSM Makassar. Bermain begitu militan, cepat, pressing yang ditujukan juga sangat baik, dan akhirnya mereka mampu memenangkan pertandingan. Bahkan tak jarang PSM selalu bisa membalikkan keadaan ketika mereka tertinggal lebih dulu. Itu terjadi di musim lalu. Hanya saja di musim ini kondisinya terbalik. PSM selalu mampu unggul terlebih dahulu, namun selalu berhasil kebobolan juga. Menghadapi Persija, PSM mampu unggul 1-0 di babak pertama lewat Kenzo Nambu, tetapi Persija mampu menyamakan kedudukan. Akhirnya pertandingan berakhir dengan skor 1-1. Lawan Dewa United, PSM unggul lagi di babak pertama 1-0, tetapi di babak kedua kebobolan 2 gol, akhirnya menelan kekalahan. Begitupun saat menghadapi Persik Kediri pekan lalu, PSM juga unggul terlebih dahulu lewat gol penalti yang dicetak oleh Yuran Fernandes, tapi di babak kedua hanya dalam tempo 3 menit di babak kedua PSM kebobolan 2 gol. Ini tentu ada masalah rotasi pemain, masalah motivasi bermain, hingga kemungkinan ada persoalan fisik, stamina yang tidak begitu baik di skuad PSM Makassar. Untuk masalah rotasi pemain, memang PSM terkadang agak kesulitan dalam artian bahwa pemain-pemain pengganti yang dimainkan oleh Tavares biasanya tidak bermain begitu efektif atau sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tavares. Salah satu yang jadi masalah adalah di lini tengah. Sejak kehilangan Ananda Raihan yang harus absen 5-6 bulan ke depan karena mengikuti program kepolisian, lolos di kepolisian, rotasi lini tengah ini terkadang tidak berjalan maksimal. Biasanya Ananda Raihan bermain sebagai pengganti di babak kedua. Inilah yang menjaga konsistensi permainan dari PSM. Aliran-aliran bola PSM Makassar itu memang bertumpu di lini tengah, dan Ananda Raihan biasanya masuk menggantikan Kenzo Nambu. Hanya saja tanpa Ananda Raihan saat ini, pergantian pemain untuk di lini tengah, Tavares biasanya menunggu waktu-waktu bukan saat permainan memasuki babak kedua, tetapi terkadang di atas menit 70 Tavares baru berani mengganti lini tengah mereka. Adil Nurbangsawan yang diharapkan bisa menjadi pengganti sepadan Ananda Raihan, dan juga sama-sama pemain muda, sejauh ini belum bermain maksimal, belum menunjukkan permainan terbaiknya. Dan untuk itu, jika PSM ingin memenangkan laga di markas Persita Tangerang, tentu banyak PR besar yang harus diselesaikan oleh Bernardo Tavares. Bukan hanya persoalan lini depan yang sejauh ini belum maksimal, meskipun sudah ada Everton Nascimento, tapi para pemain-pemain pengganti seperti Adilson Silva, Ricky Pratama, Andi Harjito maupun Donald Bisa belum juga menampilkan penampilan terbaiknya sejauh ini, dan itu harus segera ditaktisi oleh Tavares. Selain itu, lini belakang juga masih menuai sorotan, bagaimana koordinasi Yuran Fernandes, Erwin Gutawa, dan Saprudin Tahar bersama dengan 5 gelandang. Ini terkadang masih terjadi miskomunikasi. Itu terlihat saat mereka menghadapi Persik Kediri, di mana 2 gol yang dicetak oleh Persik Tribuners itu berawal dari kesalahan dari pemain belakang PSM Makassar dan mengantisipasi bola.
dan ya itulah yang harus diperbaiki oleh PSM, apalagi menghadapi Persita. Persita memiliki pemain-pemain cepat di lini depan. Ini tentunya akan merepotkan dari lini pertahanan PSM Makassar nantinya. Ya, untuk prediksi pertandingan mungkin laga akan berjalan cukup seimbang. Sudah sangat beruntung jika PSM mampu mencuri poin, 1 poin di markas Persita Tangerang, namun tentunya ada motivasi lebih yang ingin dicapai, yang ingin diraih oleh PSM sebagai tim Jawar bertahan, yakni memenangkan laga menghadapi Persita. Apalagi musim ini meskipun ada catatan minor di PSM musim ini, tapi catatan positifnya adalah dari 3 laga away yang dijalani PSM musim ini, PSM belum pernah mengalami kekalahan. 2 laga berakhir imbang, yakni menghadapi Persija dan Bayangkara FC. 1 laga lainnya menghadapi Persikabo. PSM mampu memenangkan pertandingan. Semoga para fans PSM tentu berharap bahwa rekor laga away PSM bisa kembali berlanjut dan bisa memenangkan pertandingan untuk mengembalikan spirit motivasi bermain PSM dalam memburu target mereka, yakni mempertahankan gelar juara Liga 1 Indonesia. Mungkin begitu untuk preview laga Persita versus PSM Makassar pekan ke-7 Liga 1. Kita akan bertemu lagi di preview pertandingan PSM Makassar selanjutnya. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Jumpa lagi di preview laga Liga 1 2023-2024 dan kita masih membahas pertandingan atau jelang pertandingan dari tim PSM Makassar yang saat ini kita ketahui bersama sudah memasuki pekan ke-7 kompetisi Liga 1, dan untuk laga pekan ke-7 PSM akan menjalani laga tandang, partai tandang ke markas Persita Tangerang pada Senin 7 Agustus 2023. Nah, Tribuners, sebagai gambaran bahwa PSM pada pekan ke-6 harus menelan kekalahan di markas mereka sendiri di Stadion B.J. Habibie dari Persik Kediri dengan skor 1-2. Sementara itu calon lawan dari PSM, Persita Tangerang, juga mengalami nasib yang sama, juga kalah di markas mereka di Indomilk Arena pada pekan ke-6 dari Bayangkara FC dengan skor 0-1. Artinya bahwa kedua tim sama-sama mengalami keterpurukan di pekan ke-6 dan pastinya kedua tim di pekan ke-7 ini saat saling bertemu memiliki motivasi lebih untuk membayar kegagalan mereka di pekan sebelumnya. Maka diprediksi pertandingan akan berjalan sengit. Nah, untuk di klasemen saat ini PSM bertengger di posisi 8 dengan 8 poin. Sementara itu Persita masih kokoh berada di 4 besar, tepatnya di posisi keempat dengan 10 poin. Secara hasil dan konsistensi bermain memang Persita dan PSM Makassar sejauh ini nyaris sama, artinya kedua tim belum menemukan performa terbaik mereka musim ini. PSM masih dalam beberapa laga penampilannya naik turun, begitupun dengan Persita, apalagi melihat hasil di pekan ke-6. Dan untuk head to head dari kedua tim,
dalam 5 pertemuan terakhir keduanya terlihat bahwa nyaris seimbang, di mana PSM Makassar dari 5 pertemuan menghadapi Persita mampu memenangkan 2 pertandingan, sementara Persita sekali menang. Artinya ada 2 laga yang berakhir imbang. Jika dilihat di Liga 1 musim lalu, PSM Makassar mampu menahan imbang Persita dengan skor 0-0 di markas Persita, sementara PSM memenangkan laga saat menjamu Persita di Stadion B.J. Habibie dengan skor 3-1. Jadi secara head to head juga kita lihat tidak ada tim yang lebih unggul dari tim yang lainnya, artinya nyaris seimbang meskipun PSM sedikit lebih unggul dibanding dari Persita untuk urusan head to head. Dan di layar Tribuners ini juga sudah kita tampilkan prediksi susunan pemain dari kedua kesebelasan. Di sebelah kiri ada tim tuan rumah Persita Tangerang, sementara itu di sisi kanan ada skuad dari PSM Makassar. Kita membahas dulu untuk skuad Persita. Persita akan, dan diprediksi ini menjadi skema umum yang biasanya dipakai oleh Persita Tangerang, yakni 4-3-3, di mana Aditya Harlan dipercaya sebagai kiper utama, kemudian ada Diego Sepiop dan Christian sebagai center back, Pairus M. Jardel sebagai mengapit sebagai fullback, lalu di lini tengah Matteo Bustos, Shin Yong Bae bersama Pak Reza Sudin akan bahu-membahu mengalirkan bola sebagai penyambung dari lini belakang ke lini depan Persita Tangerang. Dan trio lini depan dari Persita ada Irsyad Maulana, ada Pergonsi, dan Fidal. Ini ketiga pemain ini memiliki karakter menyerang dan sama-sama memiliki kecepatan yang mereka andalkan untuk bisa mencetak gol ke tim lawan. Irsyad Maulana kita tahu sendiri merupakan ex dari PSM Makassar, pernah membela PSM di musim 2020 dan kini berseragam Persita Tangerang. Sementara itu kita beralih ke skuad PSM, skuad asuhan dari Bernardo Tapares. Tapares dari laga per laga, tiap laga menggunakan taktikal 3-5-2. Begitupun saat harus menelan kekalahan pekan lalu menghadapi Persik, Tapares tetap mengandalkan skema andalannya, skema 3-5-2. Namun saat menghadapi Persik Kediri, PSM harus bermain tanpa sejumlah pilar utama mereka seperti Reza Arya, Everton Nascimento yang harus absen karena cedera. Saat menghadapi Persita nanti diprediksi kedua pemain ini akan kembali diturunkan. Melihat dari latihan terakhir PSM Makassar sebelum menghadapi Persita, keduanya sudah bisa ikut latihan game bersama pemain lainnya. Jadi untuk formasi dari PSM Makassar, Reza Arya akan kembali diturunkan sebagai kiper utama. Lalu untuk 3 back, Erwin Gutawa, Yuran Fernandes, Saprudin Tahar akan bahu-membahu menjaga lini pertahanan dari PSM. Untuk 5 gelandang, khususnya di tengah, M. Arpan dan Akbar Tanjung masih menjadi pilihan utama juga bagi PSM sebagai gelandang bertahan, membantu Kenzo Nambo sebagai gelandang serang, dan
posisi gelandang sayap Yaakob Sayuri, Yance Sayuri juga diprediksi masih menjadi pilihan utama dari Bernardo Tavares. Adapun lini depan William Pluim, dengan hadirnya kembali Everton Nascimento, kita memprediksi duet pemain asing dari PSM Makassar ini akan kembali dipercaya saat menghadapi Persita Tangerang. Ini adalah prediksi awal, namun kemungkinan jika dilihat dari aturan pula, aturan Liga 1 regulasi di mana setiap tim harus memainkan satu pemain selama 45 menit sejak menit awal, minimal 45 menit, maksimal 45 menit. Kemungkinan PSM juga akan tetap memainkan salah satu pemain muda. Kemungkinan posisi itu akan diambil alih Victor Detan. Ada kemungkinan Yaakob Sayuri akan dicadangkan. Nah, untuk prediksi pertandingan sendiri, karena kedua tim sama-sama mengejar kemenangan untuk kembali bangkit atas keterpurukan mereka dari pekan sebelumnya yang dimana keduanya menelan kekalahan. Pastinya kedua pelatih dari masing-masing tim, baik Persita maupun PSM Makassar, akan melakukan sedikit perubahan dalam taktikal bermain mereka. Meskipun secara skema, secara formasi tetap dengan pakem yang sama. Khusus PSM Makassar misalnya, Tavares banyak yang menyoroti bahwa PSM di awal-awal kompetisi Liga 1 ini seperti kehilangan sentuhan, kehilangan cara bermain mereka seperti yang mereka tunjukkan musim lalu saat PSM berhasil meraih gelar juara Liga 1. Mengapa demikian? Terlihat bahwa hingga 6 pertandingan yang sudah dijalani PSM di Liga 1 musim ini, PSM lebih banyak mengandalkan bola-bola direct pass, long ball, meskipun secara asumsi bahwa Tavares memang lebih cenderung mengandalkan taktikal atau sepak bola efektif, di mana tidak perlu melakukan banyak umpan-umpan ataukah banyak penguasaan bola, tapi lebih pada bagaimana efektivitas serangan itu berjalan. Makanya sering kita lihat PSM ketika bola dikuasai oleh para pemain belakang itu langsung melakukan long ball atau direct pass yang menuju ke depan. Apakah itu mencari sosok dua winger seperti Yaakob dan Yance Sayuri, atau bisa saja langsung juga ke dua striker di depan. Everton Nascimento sebagai pemain yang memiliki karakter pemantul, striker pemantul ini memang kuat ketika mendapat bola-bola umpan langsung dari lini belakang PSM Makassar, menjaga bola tersebut lalu membuka ruang untuk para pemain lainnya. Hanya saja taktik yang diperagakan Tavares ini mulai menuai sorotan karena upaya untuk melakukan direct pass langsung untuk menghasilkan serangan secara efektif langsung ke depan itu mulai terbaca oleh tim-tim lawan. Sebab ketika para pemain belakang PSM Makassar menguasai bola, biasanya 2 hingga 4 pemain PSM itu memang langsung berada di depan. Karena misalnya Saprudin Tahar langsung memberikan umpan ke Yaakob Sayuri, biasanya tim lawan itu menumpuk pemain di posisi yang dianggap bisa menjadi posisi penerima umpan dari para pemain PSM Makassar ini.
Olehnya itu banyak yang beranggapan dan meminta bahwa opsi-opsi serangan yang dibangun PSM Makassar harus lebih variatif lagi seperti yang ditunjukkan musim lalu, di mana musim lalu bola-bola pendek dari lini tengah kemudian langsung menjurus ke lini depan itu kerap diperagakan bola-bola. Dan memang di musim lalu PSM Makassar banyak mencetak gol dari upaya-upaya open play, artinya bahwa permainan PSM Makassar musim lalu ada begitu banyak model kreativitas serangan yang dihasilkan. Inilah yang membuat PSM salah satu tim terproduktif musim lalu, sebab bola-bola atau gol-gol yang mereka ciptakan juga itu dari open play. Open play dalam artian bahwa Tapares musim lalu itu diterbantukan oleh penampilan yang cukup prima dari para pemainnya, baik itu para pemain senior maupun para pemain muda. Semisal dua striker di depan ini saling bergantian secara rolling itu, kadang juga turun ke bawah menjemput bola ketika pemain belakang tidak bisa langsung memberikan umpan ke depan, tapi memberikan kepada dua gelandang bertahan, misalnya Emarpan atau Akbar Tanjung. Disinilah peran William Pluim terkadang turun untuk menjemput bola, begitupun dengan Everton juga terkadang juga mengambil inisiatif yang sama. Ketika striker PSM Makassar ini berinisiatif untuk menjemput bola, ada ruang, ada upaya mereka untuk menarik pemain dari tim lawan untuk tetap memberikan penjagaan ketat. Nah, disinilah ada ruang-ruang kosong biasanya yang ditinggalkan oleh tim lawan yang bisa dimanfaatkan oleh PSM Makassar, para pemain PSM Makassar untuk menerima bola untuk mendapatkan final pass. Yance Sayuri biasanya atau kayak Yakob yang berdiri bebas pada akhirnya bisa menerobos dan memberikan umpan kepada salah satu striker yang menunggu di tengah di dalam kotak penalti lawan, atau terkadang juga Yakob dan Yance melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Kedua pemain ini musim lalu mencetak beberapa gol itu dari tembakan luar kotak penalti, percobaan dari tendangan jarak jauh, dan itu berbuah gol. Namun musim ini gol-gol atau upaya-upaya dari Yakob dan Yance Sayuri ini belum terlihat. Maka tak heran jika Yakob dan Yance Sayuri sejauh ini belum mencetak satu gol pun hingga pekan ke-6 Liga 1 2022-2023. Selain itu, permasalahan yang dihadapi PSM Makassar saat ini yakni konsistensi bermain. Dalam artian, jika kita melihat PSM musim lalu, mereka bermain sangat konsisten dari menit awal hingga menit ke-90 atau menit akhir itu upaya-upaya pressing ketat selalu ditunjukkan oleh para pemain PSM Makassar. Bermain begitu militan, cepat, pressing yang ditujukan juga sangat baik, dan akhirnya mereka mampu memenangkan pertandingan. Bahkan tak jarang PSM selalu bisa membalikkan keadaan ketika mereka tertinggal lebih dulu. Itu terjadi di musim lalu. Hanya saja di musim ini kondisinya terbalik. PSM selalu mampu unggul terlebih dahulu, namun selalu berhasil kebobolan juga. Menghadapi Persija, PSM mampu
unggul 1-0 di babak pertama lewat Ken Sonambu, tetapi Persija mampu menyamakan kedudukan. Akhirnya pertandingan berakhir dengan skor 1-1. Lawan Dewa United, PSM unggul lagi di babak pertama 1-0, tetapi di babak kedua kebobolan 2 gol, akhirnya menelan kekalahan. Begitupun saat menghadapi Persik Kediri pekan lalu, PSM juga unggul terlebih dahulu lewat gol penalti yang dicetak oleh Yuran Fernandes. Tapi di babak kedua, hanya dalam tempo 3 menit, di babak kedua, PSM kebobolan 2 gol. Ini tentu ada masalah, masalah rotasi pemain, masalah motivasi bermain, hingga kemungkinan ada persoalan fisik, stamina yang tidak begitu baik di skuad PSM Makassar. Untuk masalah rotasi pemain, memang PSM terkadang agak kesulitan dalam artian bahwa pemain-pemain pengganti yang dimainkan oleh Tavares biasanya tidak bermain begitu efektif atau sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tavares. Salah satu yang jadi masalah adalah di lini tengah. Sejak kehilangan Ananda Raihan yang harus absen 5-6 bulan ke depan karena mengikuti program kepolisian, lolos di kepolisian, rotasi lini tengah ini terkadang tidak berjalan maksimal. Biasanya Ananda Raihan bermain sebagai pengganti di babak kedua. Inilah yang menjaga konsistensi permainan dari PSM. Aliran-aliran bola PSM Makassar itu memang bertumpu di lini tengah, dan Ananda Raihan biasanya masuk menggantikan Ken Sonambu. Hanya saja tanpa Ananda Raihan saat ini, pergantian pemain untuk di lini tengah, Tavares biasanya menunggu waktu-waktu, bukan saat permainan memasuki babak kedua, tetapi terkadang di atas menit 70 Tavares baru berani mengganti lini tengah mereka. Adil Nurbangsawan yang diharapkan bisa menjadi pengganti sepadang Ananda Raihan, dan juga sama-sama pemain muda, sejauh ini belum bermain maksimal, belum menunjukkan permainan terbaiknya. Dan untuk itu, jika PSM ingin memenangkan laga di markas Persita Tangerang, tentu banyak PR besar yang harus diselesaikan oleh Bernardo Tavares. Bukan hanya persoalan lini depan yang sejauh ini belum maksimal, meskipun sudah ada Everton Nascimento, tapi para pemain-pemain pengganti seperti Adilson Silva, Ricky Pratama, Andi Harjito maupun Donald Bisa belum juga menampilkan penampilan terbaiknya sejauh ini, dan itu harus segera ditaktisi oleh Tavares. Selain itu, lini belakang juga masih menuai sorotan, bagaimana koordinasi Yuran Fernandes, Erwin Gutawa, dan Saprudin Tahar bersama dengan 5 gelandang. Ini terkadang masih terjadi miskomunikasi. Itu terlihat saat mereka menghadapi Persik Kediri, di mana 2 gol yang dicetak oleh Persik Tribuners itu berawal dari kesalahan dari pemain belakang PSM Makassar dan mengantisipasi bola. Dan ya, itulah yang harus diperbaiki oleh PSM, apalagi menghadapi Persita. Persita memiliki pemain-pemain cepat di lini depan. Ini tentunya akan merepotkan dari lini pertahanan PSM Makassar nantinya. Ya, untuk prediksi pertandingan, mungkin laga akan berjalan cukup seimbang. Sudah sangat beruntung jika PSM mampu mencuri poin, 1 poin di markas Persita Tangerang, namun tentunya ada motivasi lebih yang ingin dicapai, yang ingin diraih oleh PSM sebagai tim jawar bertahan, yakni memenangkan laga menghadapi Persita. Apalagi musim ini, meskipun ada catatan minor di PSM,
musim ini, tapi catatan positifnya adalah dari dari 3 laga away yang dijalani PSM musim ini, PSM belum pernah mengalami kekalahan. 2 laga berakhir imbang, yakni menghadapi Persija dan Bayangkara FC. 1 laga lainnya menghadapi Persikabo. PSM mampu memenangkan pertandingan. Semoga para fans PSM tentu berharap bahwa rekor laga away PSM bisa kembali berlanjut dan bisa memenangkan pertandingan untuk mengembalikan spirit motivasi bermain PSM dalam memburu target mereka, yakni mempertahankan gelar juara Liga 1 Indonesia. Mungkin begitu untuk preview laga Persita versus PSM Makassar pekan ke-7 Liga 1. Kita akan bertemu lagi di preview pertandingan PSM Makassar selanjutnya. Salam olahraga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Jumpa lagi di preview laga Liga 1 2023-2024 dan kita masih membahas pertandingan atau jelang pertandingan dari tim PSM Makassar yang saat ini kita ketahui bersama sudah memasuki pekan ke-7 kompetisi Liga 1, dan untuk laga pekan ke-7 PSM akan menjalani laga tandang, partai tandang ke markas Persita Tangerang pada Senin 7 Agustus 2023. Nah, Tribuners, sebagai gambaran bahwa PSM pada pekan ke-6 harus menelan kekalahan di markas mereka sendiri di Stadion B.J. Habibie dari Persik Kediri dengan skor 1-2. Sementara itu calon lawan dari PSM, Persita Tangerang, juga mengalami nasib yang sama, juga kalah di markas mereka di Indomilk Arena pada pekan ke-6 dari Bayangkara FC dengan skor 0-1. Artinya bahwa kedua tim sama-sama mengalami keterpurukan di pekan ke-6 dan pastinya kedua tim di pekan ke-7 ini saat saling bertemu memiliki motivasi lebih untuk membayar kegagalan mereka di pekan sebelumnya. Maka diprediksi pertandingan akan berjalan sengit. Nah, untuk di klasemen saat ini PSM bertengger di posisi 8 dengan 8 poin. Sementara itu Persita masih kokoh berada di 4 besar, tepatnya di posisi keempat dengan 10 poin. Secara hasil dan konsistensi bermain memang Persita dan PSM Makassar sejauh ini nyaris sama, artinya kedua tim belum menemukan performa terbaik mereka musim ini. PSM masih dalam beberapa laga penampilannya naik turun, begitupun dengan Persita, apalagi melihat hasil di pekan ke-6. Dan untuk head to head dari kedua tim dalam 5 pertemuan terakhir keduanya terlihat bahwa nyaris seimbang, di mana PSM Makassar dari 5 pertemuan menghadapi Persita mampu memenangkan 2 pertandingan, sementara Persita sekali menang. Artinya ada 2 laga yang berakhir imbang. Jika dilihat di Liga 1 musim lalu, PSM Makassar mampu menahan imbang Persita dengan skor 0-0 di markas Persita. Sementara PSM memenangkan laga saat
menjamu Persita di Stadion B.J. Habibie dengan skor 3-1. Jadi secara head to head juga kita lihat tidak ada tim yang lebih unggul dari tim yang lainnya, artinya nyaris seimbang meskipun PSM sedikit lebih unggul dibanding dari Persita untuk urusan head to head. Dan di layar Tribuners ini juga sudah kita tampilkan prediksi susunan pemain dari kedua kesebelasan. Di sebelah kiri ada tim tuan rumah Persita Tangerang, sementara itu di sisi kanan ada skuad dari PSM Makassar. Kita membahas dulu untuk skuad Persita. Persita akan dan diprediksi ini menjadi skema umum yang biasanya dipakai oleh Persita Tangerang, yakni 4-3-3, di mana Aditya Harlan dipercaya sebagai kiper utama, kemudian ada Diego Sepiop dan Christian sebagai center back, Pairus M. Jardel sebagai mengapit sebagai fullback. Lalu di lini tengah Matteo Bustos, Shin Yong Bae bersama Pak Reza Sudin akan bahu-membahu mengalirkan bola sebagai penyambung dari lini belakang ke lini depan Persita Tangerang. Dan trio lini depan dari Persita ada Irsyad Maulana, ada Pergonsi dan Vidal. Ini ketiga pemain ini memiliki karakter menyerang dan sama-sama memiliki kecepatan yang mereka andalkan untuk bisa mencetak gol ke tim lawan. Irsyad Maulana kita tahu sendiri merupakan ex dari PSM Makassar, pernah membela PSM di musim 2020 dan kini berseragam Persita Tangerang. Sementara itu kita beralih ke skuad PSM, skuad asuhan dari Bernardo Tapares. Tapares dari laga per laga, tiap laga menggunakan taktikal 3-5-2. Begitupun saat harus menelan kekalahan pekan lalu menghadapi Persik, Tapares tetap mengandalkan skema andalannya, skema 3-5-2. Namun saat menghadapi Persik Kediri, PSM harus bermain tanpa sejumlah pilar utama mereka seperti Reza Arya, Everton Nascimento yang harus absen karena cedera. Saat menghadapi Persita nanti diprediksi kedua pemain ini akan kembali diturunkan. Melihat dari latihan terakhir PSM Makassar sebelum menghadapi Persita, keduanya sudah bisa ikut latihan game bersama pemain lainnya. Jadi untuk formasi dari PSM Makassar, Reza Arya akan kembali diturunkan sebagai kiper utama. Lalu untuk 3 back, Erwin Gutawa, Yuran Fernandes, Saprudin Tahar akan bahu-membahu menjaga lini pertahanan dari PSM. Untuk 5 gelandang, khususnya di tengah, M. Arpan dan Akbar Tanjung masih menjadi pilihan utama juga bagi PSM sebagai gelandang bertahan, membantu Kenzo Nambo sebagai gelandang serang, dan posisi gelandang sayap Yakob Sayuri, Yance Sayuri juga diprediksi masih menjadi pilihan utama dari Bernardo Tapares. Adapun lini depan, William Pluim, dengan hadirnya kembali Everton Nascimento, kita memprediksi duet pemain asing dari PSM Makassar ini akan kembali dipercaya saat menghadapi Persita Tangerang. Ini adalah prediksi awal, namun kemungkinan jika dilihat dari aturan pula, aturan Liga 1 regulasi di mana setiap tim harus memainkan satu pemain selama 45 menit sejak menit awal, minimal 45 menit, maksimal 45 menit.
kemungkinan PSM juga akan tetap memainkan salah satu pemain muda. Kemungkinan posisi itu akan diambil alih Victor Detan. Ada kemungkinan Yakob Sayuri akan dicadangkan. Nah, untuk prediksi pertandingan sendiri, karena kedua tim sama-sama mengejar kemenangan untuk kembali bangkit atas keterpurukan mereka dari pekan sebelumnya yang dimana keduanya menelan kekalahan. Pastinya kedua pelatih dari masing-masing tim, baik Persita maupun PSM Makassar, akan melakukan sedikit perubahan dalam taktikal bermain mereka. Meskipun secara skema, secara formasi tetap dengan pakem yang sama. Khusus PSM Makassar misalnya, Tapares banyak yang menyoroti bahwa PSM di awal-awal kompetisi Liga 1 ini seperti kehilangan sentuhan, kehilangan cara bermain mereka seperti yang mereka tunjukkan musim lalu saat PSM berhasil meraih gelar juara Liga 1. Mengapa demikian? Terlihat bahwa hingga 6 pertandingan yang sudah dijalani PSM di Liga 1 musim ini, PSM lebih banyak mengandalkan bola-bola direct pass, long ball, meskipun secara asumsi bahwa Tapares memang lebih cenderung mengandalkan taktikal ataukah sepak bola efektif, di mana tidak perlu melakukan banyak umpan-umpan ataukah banyak penguasaan bola, tapi lebih pada bagaimana efektivitas serangan itu berjalan. Makanya sering kita lihat PSM ketika bola dikuasai oleh para pemain belakang itu langsung melakukan long ball atau direct pass yang menuju ke depan. Apakah itu mencari sosok dua winger seperti Yakob dan Yance Sayuri, atau bisa saja langsung juga ke dua striker di depan. Everton Nascimento sebagai pemain yang memiliki karakter pemantul, striker pemantul ini memang kuat ketika mendapat bola-bola umpan langsung dari lini belakang PSM Makassar, menjaga bola tersebut lalu membuka ruang untuk para pemain lainnya. Hanya saja taktik yang diperagakan Tapares ini mulai menuai sorotan karena upaya untuk melakukan direct pass langsung untuk menghasilkan serangan secara efektif langsung ke depan itu mulai terbaca oleh tim-tim lawan. Sebab ketika para pemain belakang PSM Makassar menguasai bola, biasanya 2 hingga 4 pemain PSM itu memang langsung berada di depan, karena misalnya Saprudin Tahar langsung memberikan umpan ke Yakob Sayuri. Biasanya tim lawan itu menumpuk pemain di posisi yang dianggap bisa menjadi posisi penerima umpan dari para pemain PSM Makassar ini. Olehnya itu banyak yang beranggapan dan meminta bahwa opsi-opsi serangan yang dibangun PSM Makassar harus lebih variatif lagi seperti yang ditunjukkan musim lalu, di mana musim lalu bola-bola pendek dari lini tengah kemudian langsung menjurus ke lini depan itu kerap diperagakan bola-bola. Dan memang di musim lalu PSM Makassar banyak mencetak gol dari upaya-upaya open play. Artinya bahwa permainan PSM Makassar musim lalu ada begitu banyak model kreativitas serangan yang dihasilkan. Inilah yang membuat PSM salah satu tim terproduktif musim lalu.
sebab bola atau gol-gol yang mereka ciptakan juga itu dari open play. Open play dalam artian bahwa Tapares musim lalu itu diterbantukan oleh penampilan yang cukup prima dari para pemainnya, baik itu para pemain senior maupun para pemain muda. Semisal dua striker di depan ini saling bergantian secara rolling itu, kadang juga turun ke bawah menjemput bola ketika pemain belakang tidak bisa langsung memberikan umpan ke depan, tapi memberikan kepada dua gelandang bertahan, misalnya Emarpan atau Akbar Tanjung. Disinilah peran William Pluim terkadang turun untuk menjemput bola. Begitupun dengan Everton juga terkadang juga mengambil inisiatif yang sama. Ketika striker PSM Makassar ini berinisiatif untuk menjemput bola, ada ruang, ada upaya mereka untuk menarik pemain dari tim lawan untuk tetap memberikan penjagaan ketat. Nah, disinilah ada ruang-ruang kosong biasanya yang ditinggalkan oleh tim lawan yang bisa dimanfaatkan oleh PSM Makassar, para pemain PSM Makassar untuk menerima bola untuk mendapatkan final pass. Yance Sayuri biasanya atau kayak Yakob yang berdiri bebas pada akhirnya bisa menerobos dan memberikan umpan kepada salah satu striker yang menunggu di tengah di dalam kotak penalti lawan, atau terkadang juga Yakob dan Yance melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Kedua pemain ini musim lalu mencetak beberapa gol itu dari tembakan luar kotak penalti, percobaan dari tendangan jarak jauh, dan itu berbuah gol. Namun musim ini gol-gol atau upaya-upaya dari Yakob dan Yance Sayuri ini belum terlihat. Maka tak heran jika Yakob dan Yance Sayuri sejauh ini belum mencetak satu gol pun hingga pekan ke-6 Liga 1 2022-2023. Selain itu, permasalahan yang dihadapi PSM Makassar saat ini yakni konsistensi bermain. Dalam artian, jika kita melihat PSM musim lalu, mereka bermain sangat konsisten dari menit awal hingga menit ke-90 atau menit akhir itu upaya-upaya pressing ketat selalu ditunjukkan oleh para pemain PSM Makassar. Bermain begitu militan, cepat, pressing yang ditujukan juga sangat baik, dan akhirnya mereka mampu memenangkan pertandingan. Bahkan tak jarang PSM selalu bisa membalikkan keadaan ketika mereka tertinggal lebih dulu. Itu terjadi di musim lalu. Hanya saja di musim ini kondisinya terbalik. PSM selalu mampu unggul terlebih dahulu, namun selalu berhasil kebobolan juga. Menghadapi Persija, PSM mampu unggul 1-0 di babak pertama lewat Ken Sonambu, tetapi Persija mampu menyamakan kedudukan. Akhirnya pertandingan berakhir dengan skor 1-1. Lawan Dewa United, PSM unggul lagi di babak pertama 1-0, tetapi di babak kedua kebobolan 2 gol, akhirnya menelan kekalahan. Begitupun saat menghadapi Persik Kediri pekan lalu, PSM juga unggul terlebih dahulu lewat gol penalti yang dicetak oleh Yuran Fernandes, tapi di babak kedua hanya dalam tempo 3 menit di babak kedua PSM kebobolan 2 gol. Ini tentu ada masalah rotasi pemain, masalah motivasi bermain, hingga kemungkinan ada persoalan fisik, stamina yang tidak begitu baik di skuad PSM Makassar. Untuk masalah rotasi pemain, memang
PSM terkadang agak kesulitan dalam artian bahwa pemain-pemain pengganti yang dimainkan oleh Tavares biasanya tidak bermain begitu efektif atau sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tavares. Salah satu yang jadi masalah adalah di lini tengah. Sejak kehilangan Ananda Raihan yang harus absen 5-6 bulan ke depan karena mengikuti program kepolisian, lolos di kepolisian. Rotasi lini tengah ini terkadang tidak berjalan maksimal. Biasanya Ananda Raihan bermain sebagai pengganti di babak kedua. Inilah yang menjaga konsistensi permainan dari PSM. Aliran-aliran bola PSM Makassar itu memang bertempur di lini tengah dan Ananda Raihan biasanya masuk menggantikan Kenso Nambu. Hanya saja tanpa Ananda Raihan saat ini Kenso pergantian pemain untuk di lini tengah. Tavares biasanya menunggu waktu-waktu bukan saat permainan memasuki babak kedua, tetapi terkadang di atas menit 70 Tavares baru berani mengganti lini tengah mereka. Adil Nurbangsawan yang diharapkan bisa menjadi pengganti sepadang Ananda Raihan dan juga sama-sama pemain muda, sejauh ini belum bermain maksimal, belum menunjukkan permainan terbaiknya. Dan untuk itu jika PSM ingin memenangkan laga di markas Persita Tangerang, tentu banyak PR besar yang harus diselesaikan oleh Bernardo Tavares. Bukan hanya persoalan lini depan yang sejauh ini belum maksimal, meskipun sudah ada Everton Nascimento, tapi para pemain-pemain pengganti seperti Adilson Silva, Ricky Pratama, Andi Harjito maupun Donald Bisa belum juga menampilkan penampilan terbaiknya sejauh ini, dan itu harus segera ditaktisi oleh Tavares. Selain itu lini belakang juga masih menuai sorotan, bagaimana koordinasi Yuram Fernandes, Erwin Gutawa dan Saprudin Tahar bersama dengan 5 gelandang. Ini terkadang masih terjadi miskomunikasi. Itu terlihat saat mereka menghadapi Persik Kediri, di mana 2 gol yang dicetak oleh Persik Tribuners itu berawal dari kesalahan dari pemain belakang PSM Makassar dan mengantisipasi bola. Dan ya, itulah yang harus diperbaiki oleh PSM, apalagi menghadapi Persita. Persita memiliki pemain-pemain cepat di lini depan. Ini tentunya akan merepotkan dari lini pertahanan PSM Makassar nantinya. Ya, untuk prediksi pertandingan mungkin laga akan berjalan cukup seimbang. Sudah sangat beruntung jika PSM mampu mencuri poin, 1 poin di markas Persita Tangerang, namun tentunya ada motivasi lebih yang ingin dicapai, yang ingin diraih oleh PSM sebagai tim jawara bertahan, yakni memenangkan laga menghadapi Persita. Apalagi musim ini, meskipun ada catatan minor di PSM musim ini, tapi catatan positifnya adalah dari 3 laga away yang dijalani PSM musim ini, PSM belum pernah mengalami kekalahan. 2 laga berakhir imbang, yakni menghadapi Persija dan Bayangkara FC. 1 laga lainnya menghadapi Persikabo. PSM mampu memenangkan pertandingan. Semoga para fans PSM tentu berharap bahwa rekor laga away PSM bisa kembali berlanjut dan bisa memenangkan pertandingan untuk mengembalikan spirit motivasi bermain PSM dalam memburu target mereka, yakni mempertahankan gelar juara Liga 1 Indonesia. Mungkin begitu untuk preview laga Persita versus PSM Makassar pekan ke-7 Liga 1. Kita akan
bertemu lagi di preview pertandingan PSM Makassar selanjutnya. Salam olahraga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Jumpa lagi di preview laga Liga 1 2023-2024 dan kita masih membahas pertandingan atau jelang pertandingan dari tim PSM Makassar yang saat ini kita ketahui bersama sudah memasuki pekan ke-7 kompetisi Liga 1, dan untuk laga pekan ke-7 PSM akan menjalani laga tandang, partai tandang ke markas Persita Tangerang pada Senin 7 Agustus 2023. Nah, Tribuners, sebagai gambaran bahwa PSM pada pekan ke-6 harus menelan kekalahan di markas mereka sendiri di Stadion B.J. Habibie dari Persik Kediri dengan skor 1-2. Sementara itu calon lawan dari PSM, Persita Tangerang, juga mengalami nasib yang sama, juga kalah di